Halo semua, nama saya Suryono dari Marketing 11 dan saya akan mempresentasikan tentang fungsi administrasi secara umum. Jadi fungsi administrasi secara umum itu yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi fungsi perencanaan itu adalah proses yang mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan atau pencapaian yang ingin diraih dengan memanfaatkan kegunaan sumber daya dan sistem komunikasi. Hal ini untuk memudahkan pembuatan laporan hasil akhir dan membandingkan hasil akhir dengan rencana yang dibuat atau evaluasi. Jadi maksudnya itu yang namanya perencanaan tuh harus dibutuhkan dalam administrasi karena dengan ada perencanaan tuh yang dikerjakan akan semakin teratur dan mudah karena sudah tahu apa yang ingin direncanakan, apa yang ingin dicapai gitu. Karena tanpa perencanaan administrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ada yang namanya pengorganisasian atau organizing. Jadi pengorganisasian itu adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Dan sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian itu dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara anggota, penerapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan. Jadi yang namanya kita ingin melakukan administrasi itu butuh yang namanya pengorganisasian terus kayak ada beberapa anggota yang ikut berpartisipasi dalam administrasi kita gitu supaya administrasi yang kita jalankan tuh lebih lancar. Jadi yang ketiga itu ada yang namanya koordinasi. Itu merupakan bagian dari fungsi manajemen, yaitu jumlah aktivitas berjalan dengan baik agar tidak terjadi bentrok, kekacauan atau kekosongan aktivitas. Kan kalau rapat atau administrasi mereka itu berjalan dengan lancar tuh, tanpa ada bentrokan, kekacauan, karena dengan ada kebentrokan atau kekacauan tuh pasti akan membuat aktivitasnya itu jadi tidak baik gitu. Jadi rencana yang ingin dicapai pun tidak akan berjalan dengan mulus jika aktivitas yang dijalankan pun sudah kacau atau bentrok gitu. Yang keempat itu ada yang namanya pelaporan atau reporting. Jadi reporting itu adalah kegiatan menyampaikan perkembangan atau hasil akhir dalam suatu kegiatan, baik secara lisan atau secara tulisan kepada pihak atasan terkait. Jadi maksudnya itu jadi kayak setiap pencapaian dalam administrasi itu harus dilaporkan kepada pihak atasannya supaya atasnya itu tahu apa yang sudah dilakukan oleh kita gitu. Jadi kalau kita mendapatkan ini, kalau menurut Glenn E. West adalah anggaran adalah yang dikaitkan dengan fungsi dasar manajemen lainnya seperti perencanaan, koordinasi, dan pengawasan di bagian organisasi. Jadi yang keenam itu ada yang namanya staffing. Staffing itu adalah salah satu fungsi yang disusun oleh bagian personalia perusahaan, meliputi kegiatan merekrut tenaga kerja, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, sampai dengan memanfaatkan tenaga kerja untuk memajukan perusahaan atau organisasi. Jadi maksudnya itu, jadi staffing itu tugasnya itu seperti merekrut tenaga kerja, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, dan hingga memanfaatkan tenaga kerja untuk kemajuan perusahaan. Jadi maksudnya itu tujuannya itu ingin membuat perusahaan itu maju gitu. Jadi itu tugas utama mereka. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya pengarahan atau directing. Jadi directing itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang fokus pada usaha pembelian bimbingan, bimbingan saran dan perintah-perintah untuk merealisasikan rencana dan tujuan yang sudah disepakati.
Fungsi yang dijalankan oleh administrasi meliputi pengelolaan surat penyurat yang berisi arahan untuk karyawan. Untuk karyawan yang melaksanakan tugasnya sehari-hari. Penentuan struktur organisasi dan pembagian tugas pelatihan dan pengembangan karyawan dan sebagainya. Jadi directing atau pengarahan simpelnya itu ya mereka itu yang merencanakan atau mengarahkan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari mereka gitu. Jadi kayak mereka disuruh directingnya gitu. Oke, jadi itu saja penjelasan atau presentasi saya tentang fungsi administrasi secara umum. Terima kasih.